Ya, tanggapan singkat untuk Romo Patris Allegro. Ya, repot juga ya, karena kita sudah memberikan respons yang mendalam, yang lumayan panjang, tapi ternyata hanya ditanggapi secara pendek, ya, secara singkat oleh Romo Patris Allegro. Nah, kemarin saya ada live itu ya di YouTube saya, dan kemudian Pak Patris Allegro langsung menanggapi pada malam itu juga ya, kalau tidak salah, dia mengetek saya itu. Dan saya melihat siang ini responnya dia sangat-sangat singkat sekali. Ada dua hal yang dia sampaikan. Pertama, waktu saya mengatakan Roma 3:23 bilang semua orang itu berdosa dan Maria adalah orang, maka Maria juga berdosa. Lalu Romo Patris mengatakan Yesus juga orang. Jadi karena Yesus orang, semua orang berdosa, maka Yesus berdosa. Yang kedua, Romo Patris Allegro memberikan data dari Alkitab yang menyatakan bahwa Maria itu tidak berdosa karena orang Protestan mengeluarkan Yesus dari Roma 3:23 dengan menggunakan teks lain di dalam Alkitab. Lalu Romo Patris Allegro juga mengatakan kami juga orang Katolik itu punya ayat lain di dalam Alkitab untuk mengeluarkan Maria sebagai kumpulan orang berdosa. Dan itu dia merujuk kepada Lukas pasal 1 ayat 28. Oke, sebetulnya kedua hal itu sudah dijawab di dalam video saya 2 minggu yang lalu. Jadi coba Romo Patris Allegro buka lagi YouTube saya dan lihat video saya 2 minggu lalu yang membahas tentang kedua hal ini. Saya sedang merespon video Anda dan saya sudah memberikan tanggapan untuk 2 poin yang Anda sampaikan itu. Nah, menariknya bahwa Anda mengatakan itu tidak dijawab oleh orang Protestan. Tidak ada orang Protestan yang bisa menjawab. Ini sebuah hal yang sangat lucu sekali. Karena sekali lagi saya katakan dari mana tahu orang Protestan tidak bisa jawab hal itu. Jadi, kedua poin itu sudah saya jawab dan waktu itu saya mengatakan begini. Pertama, kalau dikatakan Roma 3:23 semua orang telah berbuat dosa dan Maria adalah orang maka dia berdosa, itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena tidak ada ayat di dalam Alkitab yang menyatakan Maria itu tidak berdosa. Tapi kalau Yesus, saya katakan, dia tidak termasuk dalam Roma 3:23. Kenapa tidak termasuk? Karena ada banyak ayat yang mengatakan Yesus tidak berdosa. Yang kedua, Alkitab bukan hanya menyatakan Yesus tidak berdosa, tapi juga dia adalah Allah. Sehingga dia tidak mungkin masuk di dalam Roma 3:23. Sekarang pertanyaan Maria, ada tidak ayat Alkitab mengatakan Maria tidak berdosa? Atau Maria adalah Allah? Tidak ada. Maria manusia biasa, bukan Allah, dan karena itu dia berdosa, sehingga dia masuk dalam Roma 3:23. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Maria tidak berdosa menurut Alkitab? Nah, rupanya Romo Patris Allegro mengajukan Lukas pasal 1 ayat 28. Itu juga sudah saya jawab di video saya 2 minggu lalu. Bahwa di dalam teks itu sama sekali tidak bicara apakah Maria itu berdosa atau tidak berdosa. Tidak ada bicara tentang hal itu. Waktu malaikat menjumpai Maria di Lukas 1:28, malaikat berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Kalau terjemahannya orang Katolik atau Patris Allegro itu penuh rahmat ya. Maria itu penuh rahmat. Kekaritomene. Nah, lalu ditafsirkan bahwa itu menunjukkan bahwa Maria itu tidak berdosa. Ini sebuah kelucuan ya. Saya sudah katakan 2 minggu lalu bahwa tidak bisa disimpulkan demikian karena konteks tidak mengharuskannya demikian. Karena kalau kita melihat ayat selanjutnya ketika malaikat itu datang menjumpai Maria, memberikan salam, hai engkau yang dikaruniai, itu kemudian ayat 29 Maria terkejut. Waduh, mendengar perkataan itu ya. Lalu dia dalam hatinya bertanya-tanya, apakah arti salam itu? Maksudnya apa itu? Lalu ayat 30, malaikat mengatakan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Diulangi lagi ya. Engkau beroleh kasih karunia. Maksudnya apa? Lalu di ayat 31, malaikat menjelaskan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, jadi maksud kekaritomene itu artinya bahwa Maria mendapat karunia khusus dari Tuhan. Karunia apa? Yaitu mendapatkan kesempatan untuk mengandung dan nanti akan melahirkan Sang Juru Selamat yang bernama Yesus Kristus. Itu maksudnya kekaritomene. Maria itu penuh rahmat, dikaruniai Tuhan, diberikan kasih karunia untuk apa? Untuk melahirkan Mesias, anak Allah yang maha tinggi itu. Itu maksud dari kekaritomene.
tidak ada bicara sama sekali tentang dosa Maria atau tidak berdosanya Maria. Sama sekali tidak. Nah, kedua hal ini sudah saya sampaikan di video saya 2 minggu lalu. Lalu Patris Allegro hanya menyampaikan pertanyaan yang sudah dijawab. Lalu dia ulang-ulang lagi pertanyaan itu dengan sambil mengklaim Protestan tidak bisa menjawabnya. Tidak ada Protestan yang jawab katanya. Sehingga dia tanya terus itu. Seakan-akan itu belum dijawab. Nah, maka sebetulnya Patris Allegro sedang terjangkit satu penyakit ya, sesat pikir. Yaitu ad nauseam. Ad nauseam itu apa? Ini adalah kalimat Latin yang berarti muak ya, memuakan. Sampai memuakkan itu ya. Artinya sesuatu yang sudah disampaikan kemudian diulang-ulang berkali-kali sampai kita merasa muak. Sampai saya mual-mual ya. Karena Pak Patris Allegro selalu mengulang pertanyaan yang sudah dijawab. Kalau mau sembuh dari sesat pikir yang bernama ad nauseam, maka rubahlah cara berdiskusi Anda. Cara diskusi Romo Patris Allegro ini nggak punya kualitas akademik sama sekali. Dia tidak menyimak pernyataan lawan diskusinya, lawan debatnya, tapi hanya asal ngoceh, memberikan tanggapan respons yang sebetulnya sudah dijawab. Jadi kalau saya jawab ulang ini sudah kesekian kalinya saya jawab. Apakah harus begini terus-menerus? Ya kita kan jadi capek diskusi dengan Patris Allegro kalau begini. Untuk apa kita mau berdebat panjang dengan orang semacam demikian? Yang mempunyai penyakit ya ad nauseam itu. Selain dia ad nauseam, dia juga strawman falasi kepada orang Protestan. Jadi begitu banyak sesat pikir yang dilakukan oleh Patris Allegro yang membuat saya muak untuk berhadapan dengan dia. Kalau begini-begini terus, tidak ada kemajuan di dalam cara berdiskusinya Pak Patris Allegro, ya kita juga jadi bosan juga ya. Orang-orang Protestan bosan juga. Coba memberikan tanggapan yang akademis lah. Dengar baik-baik pernyataan orang, simak baik-baik. Bila perlu kutip itu seperti saya. Saya mengutip bicara Anda di live saya kemarin itu. Berikan kutipan, langsung jawab. Kutipan, langsung jawab. Kalau hanya asal-asal ngomong seperti ini ya repot juga. Sekali lagi kita orang Protestan malah juga mau berdebat dengan orang semacam Romo Patris ini. Jadi rubahlah cara berdiskusi Anda itu, simak baik-baik pendapat orang, kutip bila perlu pendapatnya itu, langsung jawab. Begitu cara berdiskusi yang baik. Jangan mengulang sesuatu yang sudah dijawab berkali-kali, ditanya terus. Lalu mengklaim Protestan tidak ada yang bisa jawab. Nah itu kan klaim kosong namanya. Anda membanggakan dirimu sendiri hebat, orang Katolik hebat jago, lalu merendahkan Protestan, padahal justru Anda yang melakukan kebodohan. Oke? Ciao!